Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurmira dengan NPM 21404010062. Kali ini saya akan menjawab tugas penilaian akhir semester pengantar teknologi informasi. Yang pertama yaitu proses data dari input hingga output dalam komputer. Yang pertama yaitu input data. Pengguna masukkan data melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau sensor. Data ini diterima oleh sistem komputer sebagai sinyal elektrik. Lalu dalam tahap proses input, yang pertama ada unit input, yang kedua CPU atau Central Processing Unit, yang ketiga ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang berikutnya yaitu CU atau Control Unit, lalu berikutnya yaitu penyimpan data. Terdapat dua, yaitu Primary Storage dan Secondary Storage. Lalu pemrosesan data, yang pertama ada fetch, yang kedua decode, yang ketiga execute, dan yang keempat ada store. Yang terakhir yaitu output data. Setelah pemrosesan semua tadi selesai, hasilnya dikirim ke perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker untuk ditampilkan kepada pengguna. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program komputer. Berikut ini adalah peran utama. Yang pertama yaitu manajemen perangkat keras, yang kedua manajemen file, yang ketiga manajemen memori, yang keempat manajemen proses, dan yang terakhir yaitu keamanan dan proteksi. Jadi ada beberapa contoh sistem operasi populer. Yang pertama yaitu ada Windows, yang kedua ada macOS, dan yang terakhir yaitu ada Linux. Jadi OS ini mempengaruhi kinerja komputer melalui efisiensi manajemen sumber daya dan stabilitas sistem. Keamanan sistem juga sangat bergantung pada kekuatan fitur keamanan yang ditawarkan oleh OS. Jadi internet telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi secara drastis, dan berikut ini beberapa pengaruh utamanya. Yang pertama yaitu ada komunikasi seperti email, pesan instan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah kolaborasi, contohnya seperti Google Workspace dan Microsoft Teams. Dan yang ketiga yaitu ada akses informasi. Yang keempat itu ada e-commerce seperti marketplace, mungkin contohnya salah satunya adalah Shopee. Lalu berikutnya itu adalah contoh konkret. Yang pertama itu adalah telecommuting, yang kedua adalah media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan berbagai macam lainnya. Yang terakhir yaitu ada online learning. Platform seperti Coursera dan U Academy memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang fleksibel dan dapat diakses. Keamanan siber mencakup praktik dan teknologi untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses tidak sah. Dan pentingnya keamanan siber, yang pertama, dengan semakin banyak data pribadi dan bisnis yang disimpan secara digital, ancaman terhadap data tersebut juga meningkat. Keamanan siber penting untuk melindungi privasi, integritas data, dan kelangsungan bisnis. Lalu ada beberapa ancaman keamanan umum. Yang pertama ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Yang kedua ada phishing. Ini merupakan upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga ada ransomware, dan yang terakhir ada DDoS atau Distributed Denial of Service, yang berarti serangan yang membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri server dengan trafik. Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Dan berikut juga ada langkah-langkah perlindungannya. Yang pertama itu ada antivirus dan firewall. Yang kedua ada pendidikan keamanan. Yang ketiga enkripsi data. Yang terakhir itu ada backup data. Keuntungan dan tantangan adopsi teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, keuntungannya itu ada efisiensi operasional. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, ada akses pasar global. Balik hal-hal tersebut juga ada tantangannya. Yang pertama itu ada biaya implementasi, yang kedua keamanan dan privasi, yang ketiga ketergantungan teknologi. Berikut ini merupakan contoh perusahaan sukses. Yang pertama itu ada Amazon. Amazon ini menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan rantai pasokan, analisis data pelanggan, dan manajemen inventaris. Dan hal ini membantu mereka mencapai keunggulan kompetitif dengan menawarkan pengiriman cepat dan pengalaman belanja yang personal. Baik, pesan dan kesan saya mengenai metode pembelajaran pengantar teknologi informasi di semester 6 ini, materi yang diajarkan sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Penyampaian materi menurut saya mudah dipahami, dan juga penyampaian yang interaktif membuat materi ini jadi menarik. Mungkin untuk kritik dan saran, saya rasa perlu memberikan contoh kasus nyata atau studi kasus untuk menghubungkan teori dengan praktik. Jadi mungkin kedepannya bisa menerapkan praktik agar menerapkan pengetahuan tentang teknologi informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.